يغفر لهم وتغشهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wa shindah mardatih wa thawabih wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya muliakan, saya hormati, bapak-bapak sekalian, ada juga adik-adik remaja, warga Geria Perigi Sawangan yang mudah-mudahan senantiasa Allah turunkan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kepanjangan umur, diberikan sehat walafiat dalam jasmani, dan diberikan taufik zirah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhussu bi dzikr yang tidak yang sehormat saya muliakan, yaitu Ketua DKM Bapak Ustadz Asep, dan juga Ketua Lingkungan kita Bapak Sujana, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, kajian kita dalam kitab Sabilul Idzikar karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengenai fase-fase marhalah kehidupan kita, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang fase ruh, tapi pembahasan belum cukup sampai di situ. Kemarin saya bacakan kitab beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya kita ini masih di zaman ruh, itu sudah mengadakan MOU dengan Allah Ta'ala. MOU, perjanjian, tanda tangan kontrak. Kita sudah tekan kontrak untuk mengakui kalau Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Nah, kemarin juga dinukil bahwasanya berarti kita masih zaman roh itu, karena ayatnya jelas ada perjanjian MOU, berarti kita bisa dengar, kita bisa lihat di alam roh itu. Nah, mari kita lanjutkan apa kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad mengenai fase yang masih sama, yaitu alam ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari fid darin amin. Wa qad kanat ad-dhurriyyah fi dhahri Adam la muhalata hatta fil jannah. Dulu kita semua kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, bahkan sampai nanti insya Allah kalau masih belum kiamat, ada cucu-cucu dan cicit-cicit kita, semuanya aslinya terkumpul dalam satu sulbi, terkumpul di dalam satu punggung atau tulang belakang, yaitu tulang belakangnya Nabi Adam. Jadi sebenarnya kita pernah satu rumah nih Pak. Sekarang aja kita beda, ada yang komplek blok E, ada yang blok A, ada yang blok D. Dulu kita pernah satu rumah. Rumah mana? Zuhur atau tulang belakangnya Nabi Adam. Saya katakan kemarin hadis Rasulullah SAW, saya nukil kalau Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Zaman roh kita ini, waktu jadi roh bagaikan pasukan yang dibaris-bariskan. Mata arafa min hak talab wa mata nakara min hak talab. Siapa yang udah saling kenal di sono, di sini berkumpul kembali, saling klop lagi. Tapi yang siapa di sono saling berpaling, di sini saling ingkar lagi, nggak ketemu. Nah, barangkali mungkin kita yang kumpul di GPS ini, apalagi yang guyupnya, dulu kita udah pernah ngopi bareng. Kalau ada kopi, dan mungkin cemilannya yang lain bisa jadi, nggak tahu. Tapi sudah pasti kita sudah
seasik itu, sudah serenyah itu ketika masih di zaman ruh. Maka kita dipertandingkan kembali oleh Allah Ta'ala di zaman jasadi ini, fisik. Sudah jadi anak cucunya Nabi Adam. Jadi kita pernah satu rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, lalu dilanjutkan oleh beliau, wa yadullu alaihi ma dzakara fi hadis syafa'ah. Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'ah abikum Adam. Dalil kita pernah satu rumah, yaitu rumahnya di punggung Nabi Adam bersama-sama, bahkan ketika Nabi Adam masuk surga. Kan sebelum turun ke bumi, di surga dulu Nabi Adam. Nah kita di punggung Nabi Adam atau tulang belakang di sulbinya itu sama-sama masuk surga. Jadi betul banget kalau kampung kita adalah surga, al-jannah. Dalilnya apa? Ada hadis syafaat bunyinya, wa akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Apakah ada hal lain yang membuat kalian keluar dari surganya Allah Ta'ala kecuali ketergelinciran ayahandamu, yaitu Nabi Adam? Nah dulu kan kita aslinya di surga, ada di punggung Nabi Adam. Qadarullah, hikmah ilahiyah, Nabi Adam tergelincir sedikit. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, kau boleh makan apa yang ada di dalam. Boleh apa aja kau pilih. Tapi satu pesan saya, kata Allah Ta'ala, jangan kau sentuh-sentuh ini pohon. Tapi fa'azallahum asyaitan, dibisikin sama setan, dibikin tergelincir, diplesetkan Nabi Adam alaihissalam dari surga menuju kepada bumi. Hikmahnya apa? Apakah ada rahasianya itu pohon yang kemudian dikatakan pohon khuldi? Pohon yang kemudian kita kenal dengan pohon khuldi, itu disebut pohon khuldi, khuldi itu artinya kekal. Itu sematan setan, sematan iblis. Adam, engkau gak boleh makan nama Tuhanmu di pohonnya. Tahu kenapa? Karena kau makan nanti engkau kekal. Tuhanmu gak mau ada yang kekal selain dia. Maka dilarang kau makan, dibisikin setan. Jadi yang namain itu buah khuldi justru setan. Terus apa spesialnya itu pohon? Gak ada spesialnya sama sekali. Pohon khuldi atau buahnya itu gak ada spesialnya sama sekali. Cuma kenapa jadi ujian buat Nabi Adam? Kulu minha ragadan haitsu syi'tum wa la taqrabu hadhihi syajarah. Allah udah ngasih, nih makan ini boleh, makan pisang boleh, makan mangga boleh, makan ini, apapun yang ada di surga boleh. Cuman atuh nih jangan disentuh ini. Spesial nggak itu pohon? Kagak. Cuman pengen Allah uji aja. Dari sekian banyak yang Allah halalin, yang Allah bolehin, apakah kau mau sentuh apa yang aku larang? Sama kita juga begitu. Kadang orang bertanya, ngapa sih babi haram? Apa gara-gara hidungnya terlalu bulat? Apa gara-gara lain-lain sebagainya? Ada yang katakan katanya gara-gara ada cacing pitanya yang bikin sakit, nggak bisa dibakar dalam suhu tertentu, nggak bisa digoreng. Ada yang katakan ini, katakan itulah. Sejatinya itu ujian buat kita. Allah haramkan itu kenapa? Dari sekian banyak yang telah Allah halalin, yang enak-enak, daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging merpati, daging kelinci, boleh juga. Nggak apa-apa. Banyak kalau mau dipretelin, tapi mau nggak kita nahan diri dari sedikit yang Allah harami? Minuman begitu juga. Ada es dawet, ada Coca-Cola, ada Sprite, ada macam-macam minuman. Tapi sedikit yang Allah haramin. Paling berapa ya? Cuma jenisnya aja dibanyakin. Ada brandy, ada topi miring, kan jenisnya doang dibanyakin. Aslinya dia juga khamar. Dari sekian yang Allah halalin, manis-manis itu, menyenangkan itu, kenapa kita masih penasaran sama yang itu? Sejatinya itu qadarullah, Allah jadikan cerita Nabi Adam demikian. Turun Nabi Adam, akhirnya kita anak cucu keturunannya diuji di dunia ini. Tapi tentu ada hikmahnya. Bukan berarti kesalahan Nabi Adam. Emang udah skenarionya demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Baik. Nah. Terus ada cerita juga riwayat Nabi Musa protes sama bapaknya Nabi Adam. Apa kata Nabi Musa? Antal ladzi akhrajatan nas minal jannah bi khati'ati. Bapak, ini kalau dibilang rada songong dikit sebenarnya. Bapak, kan gara-gara ente kita semua nih anak-anak engkau wahai Adam alaihissalam jadi turun ke muka bumi, tidaklah mengeluarkan kita dari surga kecuali kesalahan ente. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan emang suka begitu, suka nego dia. Mungkin mantan broker atau gimana nggak paham saya. Tapi suka nego Nabi Musa. Allah Ta'ala turunkan kewajiban 50 sholat aja ditawar. Padahal bukan urusannya beliau tuh, urusannya Nabi Muhammad. Cuman karena isfaq, kesian, ya 50 gaya-gaya. Saya di umat saya yang lebih gede, lebih kekar, lebih banyak usianya 10 aja belum tentu kuat. Nah, umat engkau Muhammad model-modelannya kayak Daniel, la ilaha illallah. Kurus cungkring gak ada kuat-kuatnya pisan. Apa kuat 50 ntar. Asa dikit-dikit sholat, kencing kamar mandi dikit, azan lagi, duduk lagi terus begitu. Jangan ada tawar aja tawar. Nabi Musa suka nego. Barangkali di sini yang bisnis suka nego seperti Nabi Musa. Pak Amir ya. Pak Amir kayaknya suka banget nego. Apa dinegoin? Negosiator. Begitu juga tuh Nabi Musa alaihissalam ngedebat lah, ngediskusi bapaknya itu Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa warada aidan, ada hadisnya juga turun, ada riwayatnya bahwasanya innallaha ta'ala lamma stakhraja dzurriyyata min dhuhri Adam alaihissalam, Allah Ta'ala ketika ngeluarin keturunan Nabi Adam alaihissalam dari sulbinya Nabi Adam, fara'athumul malaikatu alaihimussalam. Di satu momen kita dikeluarin semua. Malaikat melihat kita. Waqad mala'as sahal wal wa'r. Dikeluarin semua, dilihat kita ini masih dalam keadaan semua itu nyempitin dunia. Jadi kita menyempitkan dunia karena saking banyaknya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat pada melihat demikian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fasa'ala waqalu, berkata para malaikat itu, ya Rabbana la tasa'uhumud dunya. Ya Allah, kayaknya enggak muat dunia buat mereka tuh anak cucu Nabi Adam. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah katakan kepada para malaikat, inni ja'ilun mauta. Oh iya, saya menjadikan kematian buat mereka. Saya ciptakan kematian buat mereka. Ini ada hikmah juga nih Pak. Kematian secara zahir buat kita selalu kita pandang sebagai kesedihan, penderitaan dan kesengsaraan. Ya. Dan padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Kebalikannya, boleh jadi engkau suka sesuatu, cinta sesuatu padahal itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu apa yang baik untukmu, engkau tidak tahu apa-apa. Nah, termasuk kematian yang kita kira semata-mata kematian itu kesedihan dan penderitaan belaka. Berpisah dengan orang yang disayang lewat kematian. Kita pun takut kematian. Pengennya usia panjang banget kita pengennya. Padahal kalau didoain pengen 1000 tahun, enggak juga. Ya Allah, mudah-mudahan umur Pak Wawan 1000 tahun. Mau Pak Wawan? Oh enggak juga. Pegel 1000 tahun. 100 tahun aja orang udah pegel-pegel. Ada tuh Mbah Goto, tahu udah wafat apa belum di Jawa tuh. Usianya ratusan tahun, saya lupa. Apa 200 apa nggak nyampe kayaknya, tapi udah ratusan tahun. Apa diminta doanya? Saya cuma pengen mati doang. Orang udah kebangetan tua pengennya mati.
Satu, udah nggak ada temen ngobrol. Dua, udah pegel-pegel badan, pengennya mati aja. Nah, tapi kita yang masih seger buger rasanya takut banget sama kematian. Tadi dulu deh ya Allah, kalau bisa barang 50 tahun lagi, kalau udah deket nego lagi kita. 10 tahun lagi ya Allah, masa nggak boleh 10 tahun lagi? Seibadah deh ya Allah, di masjid aja, di musola, nggak kemana-mana. Oh, mulai bernegosiasi. Padahal kematian itu tak semata-mata keburukan. Boleh jadi kita benci kematian, padahal itu baik untukmu. Mana buktinya baik tadi itu? Coba kita bayangkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada detik ini, nggak ada yang mati orang satu pun, nggak ada yang Allah cabut nyawanya. Ini GPS rumahnya rapatnya kayak apa? Berapa kali berapa ukuran rumahnya? Karena manusia kebutuhan akan rumah begitu banyak. Manusia nggak ada yang mati, sono hidup. Sawangan nggak sesepi ini, apalagi Tajur Halang yang sepinya kayak begitu, agak ada lampu, nggak ada apa, serem banget. Jadi ramai karena manusia begitu banyak. Sewa mahal, beli rumah susah. Sekarang aja susah beli rumah, apalagi manusia banyak banget. Ternyata kematian juga membawa hikmah. Kalau nggak ada yang mati, nggak ada yang dapat warisan. Ya. Kalau nggak ada yang mati, kita hidup kesepitan. Dan banyak lagi hikmah di belakang. Dan kiaskan ini juga kepada semua yang kita anggap itu musibah, penderitaan. Padahal sebaliknya ada kesenangan, ada kenikmatan, ada hikmah di balik semuanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu berkata lagi para malaikat ketika Allah katakan, ya udah, saya buat aja kematian supaya nggak sempit-sempit amat dunia. Apa kata malaikat? Idzan la yahna'uhumul ais. Ya Allah, kalau kau jadikan kematian buat mereka jadi pesimis. Karena ujung-ujung yang hidup di dunia bakalan mati juga. Nanti mereka pesimis, ya Allah, ngapain hidup di dunia? Itu malaikat ngomong sama Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Idzan inni ja'ilun amal. Kalau gitu saya bikin satu lagi apa? Cita-cita. Akan kita begitu. Kita bisa optimis karena kita punya cita-cita. Karena cita-cita kita semangat hidup. Kalau nggak ada cita-cita, ya ngapain capek-capek hidup, ujung-ujungnya mati juga. Kita kejar ini, kejar itu, ujung-ujungnya mati juga, pesimis. Tapi Allah ciptakan cita-cita supaya apa? Kita nggak pesimis, hidup berjalan. Supaya roda kehidupan tetap berputar, Allah ciptakan cita-cita. Nah, cita-cita pun tergantung. Cita-cita kita apa? Kepada apa kita gantungkan cita-cita? Kalau kita gantungkan cita-cita kepada yang akan ikut binasa juga, berarti optimisme kita juga akan cepat binasanya. Apa? Kita gantungkan cita-cita kita kepada kehidupan dunia belaka. Ya Allah, saya pengen punya perumahan sendiri kan. Saya beli tanah di Sawangan masih banyak. Saya pengen jadi agen properti, pengembang, developer. Cita-cita. Seiring berjalannya waktu, seiring habis dia punya banda, habis sudah cita-citanya binasa. Tapi kalau itu semua digantungkan dengan Allah Ta'ala, digantungkan dengan akhirat, walaupun dohirnya dunia, ya Allah saya pengen jadi pengembang, developer. Nanti kalau ada untungnya, saya pengen bangun pesantren. Kalau ada untungnya, saya ingin berderma dan sebagainya. Baru itu cita-cita yang kekal. Karena akhirat kan kekal. Jadi tergantung lagi. Maka janganlah kita jadi orang sia-sia menggantungkan cita-cita kita semata kepada dunia. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini tercela, terlaknat isinya. Kecuali kalau nggak mau terlaknat ada satu apa-apa yang dikaitkan dengan mengingat Allah. Makanan kita jadi tidak terlaknat kalau kita kaitkan mengingat Allah. Rumah kita yang bagus, yang berhias, jadi tidak terlaknat kalau semua kebagusan dan kehiasan itu tujuannya untuk Allah. Ya Allah, kau suka keindahan. Saya juga nggak mau rumah saya dilihat nggak indah oleh orang, tidak menyenangkan. Maka saya buat indah rumah saya supaya orang lain yang melihatnya senang karena engkau jadi ibadah.
Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya kira sisa 10 menit lagi menuju jam 7. Kalau ada pertanyaan silahkan berkaitan dengan tema ataupun di luar tema. Baik berkaitan dengan fikih ibadah, ada mungkin pertanyaan seputar agama yang disimpan mau ditanyakan, tafadhol. Allahumma sholli ala sayyidina. Bapak nak menyimpan pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak, silahkan Ustaz. Pak. Alaihissalam. Ketika ditanya, "Hai Bapak, kamu kan jadi bapak kita ini masuk bumi nih." Ya. Saya mau tahu perasaan siapanya Nabi Adam. Baik. Nah, kebetulan kenapa saya tidak terangkan karena di sini hanya ada beliau mendebat saja. Tidak diterangkan jawaban Nabi Adam alaihissalam atas hujjah tersebut apa? Antara akhrajatan nas minal jannati bi khati'ati. Al hadis. Hak ada apa? Enggak disebutkan jawabannya kenapa. Tapi ada enggak kira-kira itu jadi pertanyaan rumah juga karena jadi pertanyaan juga. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina. Suka ada pemikiran yang akan diajar gitu. Nah, itu kan kita perlu jawab itu apa gitu ketika kita suatu saat ada pertanyaan yang sama. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Manusia ketahuilah, sejatinya kalian itu tidak bisa berkehendak kecuali kehendak kalian itu dalam lingkupan kehendak Allah. Masalah perkara takdir nih, sebenarnya jangan lebar-lebar kalau masalah takdir nih, khawatir juga. Tapi itulah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian itu berkehendak kecuali kehendak engkau itu berada dalam lingkup kehendak Allah. Jadi kalau saya mau datang ke sini, sejatinya itu dalam naungan taufik Allah Ta'ala. Saya dibuat sehat, hujan baru turun, tadi nggak turun, bapak-bapak juga dibuat sehat datang ke sini. Jadi itu semua kehendak Allah Ta'ala. Begitu juga perguliran Nabi Adam alaihissalam, ceritanya itu, kisah faktanya Nabi Adam alaihissalam yang turun ke bumi gara-gara zahirnya ketergelinciran beliau, padahal di situ ada hikmah ilahiyahnya. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi ini kehidupan dunia ini yang Allah katakan, inni ja'a Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang maknanya ya saya jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang jadikan hidup dan kematian supaya Allah tahu, untuk menguji kalian supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalannya. Nah, skenario itu memang Allah yang atur sebenarnya. Cuma dijadikan kisah demikian supaya kita ngambil ibrahnya sebagai anak cucu keturunan Adam. Kita ngambil ibrahnya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau tidak, maka akan tergelincir. Dan kita ngambil ibrahnya apa lagi? Sejatinya apa yang membuat kita tergelincir itu dari dosa-dosa cuman tazyin, penghiasan dari iblis belaka. Jadi buat kita ngambil ibrah sebenarnya skenario demikian, tapi itu udah kehendak Allah Ta'ala. Hikmahnya apa? Supaya Allah tahu mana amalan kita, mana manusia yang amalnya paling baik. Allah uji ta'ala. Saya dapat kisah tadi, seorang ustadz menyampaikan, kalau dulu kita mau mau makan ayam, itu harus nungguin ayam piaraan bapak kita sakit dulu. Kalau udah sakit baru kita tanya bapak kita, "Pak, udah sakit itu ayam tuh, kapan kita makan?" Tunggu barang 2 hari biar dikasih paramek dulu. Orang dulu kan pakai paramek dulu kalau nyembuhin ayam, ya. Dan baru 2 hari nggak sembuh, baru dipotong sama dia. Tapi orang sekarang
mau ayam keluar dikit tuh di sana sini percikan. Ada yang 7.000, ada yang 8.000, ada yang mahalan dikit. Macam mudah-mudah orang. Dulu anak-anak dulu mau ayam harus nungguin dulu, sabar dulu. Udah mau meninggal aja suruh tunggu dulu 2 hari. Ntar udah kuyu banget baru dipotong, takut jadi bangke, ya kan? Tapi orang sekarang mudah begitu. Tapi hasilnya orang dulu, hasilnya kesabaran itu kita lihat sekarang. Mentalnya tangguh. Dan yang diterpa begitu kebanyakan sukses. Sedangkan anak-anak muda kita sekarang banyak dimanja. Mentalnya nggak tangguh. Nah, barangkali salah satu hikmahnya adalah bayangin kalau kita hidup berpoya-poya di surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada makna ujian, padahal Allah ciptakan buat kita ikhtiar, pilihan. Apa maknanya lagi ikhtiar pilihan itu kalau tidak ada ujian? Nah, wallahu a'lam. Dan poin satunya lagi akidah kita, wallahu fa'alun lima yurid. Allah itu maha melakukan atas apa yang Allah kehendaki. Jadi kita sebatas ngelakoni apa yang Allah perintahkan, Allah skenario. Demikian. Gitu. Dan Nabi Adam apa protes? Kalau Nabi Adam protes, Nabi Adam nggak akan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami, Rabb kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau tak kau ampuni kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan tak kau sayangi kami, pasti kami akan merugi. Berarti Nabi Adam sejatinya nggak protes, dibilang sama Nabi Musa alaihissalam, ini ma ukhrijna minal jannati illa bi khati'atik, tidaklah kami dikeluarkan dari surga kecuali dengan kesalahan. Tapi kita paham semuanya bergulir atas takdir Allah. Jadi barangkali demikian. Baik, berapa menit lagi Roman? Barangkali 1-2 pertanyaan lagi, silakan. Fadilahnya untuk kita, baik. Bagaimana fadilah atau keutamaannya berkaitan dengan doa itu sesuai dengan keadaan kita sekarang ini. Baik. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tempat salah dan lalai. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka sudah seyogianya manusia untuk mengakui al-i'tiraf, mengakui kesalahan tersebut, karena memang kita sudah dicetak demikian. Allah jadikan kita memang tempat salah dan lalai. Yang Allah tuntut apa? Pengakuannya. Pengakuan kita akan kelalaian tersebut. Bahwasanya kita ini dhaif, memang tempat salah. Yang tidak dhaif, yang kamil, yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Maka urgensinya itu saleh likulli zaman wal makan, selalu dibutuhkan doa tersebut, atau yang semisal doa yang berkaitan dengan taubat di setiap waktu dan di setiap tempat. Kenapa? Karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Semuanya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun istighfar sehari berapa kali? Riwayat ada yang katakan 70 kali, ada yang katakan 100 kali. Rasulullah SAW. Sehari. Rasulullah apa? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni dosanya, maksum. Kalau di Jawa Barat maksum tukang bensin tuh. Al-maksum. Kalau maksum Nabi terlepas dari dosa, nggak punya dosa. Rasulullah nggak punya dosa, istighfarnya ratusan kali, 100 kali, 70 kali. Itu yang tercatat oleh hadis. Belum lagi yang nggak ketahuan. Kenapa ditanya, ya Rasulullah, kau lakukan ini semua padahal sudah diampuni buat kau apa yang dahulu dan apa yang akan datang? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Emang aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Istighfar Islam adalah bentuk kesyukurnya Rasulullah kepada Allah Ta'ala.
Apalagi kita ya Allah. Kalau kita mah boro-boro makasum kita makasum. Jauh deh. Maka sangat butuh kita akan ampunan Allah Ta'ala itu. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, zalamna, sungguh telah zalim kami anfusana pada diri kami sendiri. Kita kira ketika kita buat zalim sama orang, itu zalim, kezalimannya, penderitaannya buat orang, padahal buat kita sendiri. Buat kita sendiri, baliknya ke diri kita sendiri. Kita ngomongin orang, contoh, kita ngomongin orang, kita pikir orang itu akan tersudutkan, padahal yang tersudutkan kita. Kita nggak sadar emang gitu. Udah jangan deketin simpulan cuma ngomongin orang itu. Kita nggak sadar padahal kita lagi ngomongin orang itu lagi begitu. Atau kezaliman lainnya. Sejatinya kezaliman tersebut balik sama kita. Naudzubillah, apa? Judi online, pinjol, apalagi mabuk-mabukan, maaf cakap, zina, naudzubillah. Itu semua kita kira kesenangan. Oh, lihat habis kelarnya apa nggak pusing pulangnya. Lagi judi online, kemarin ada yang mati, gantung diri gara-gara judi online. Minum-minuman, apalagi hilang kepusingan waktu itu doang. Habis kelarnya pusing lagi, makin parah. Udah mana pegel, malam begadang, masuk angin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kezalimannya balik kita sendiri. Udah barangkali cukup datu ya, kita lagi doa ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf atas tindakan dan tutur kata yang tidak berkenan. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.